Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya dalam materi teks proposal bagian kedua. Apakah kalian masih ingat dengan materi sebelumnya? Materi sebelumnya kita telah belajar tentang pengertian, tujuan, dan jenis teks proposal serta struktur umum dari teks proposal kegiatan. Jika kalian sudah lupa, kalian bisa membuka kembali materi sebelumnya di LMS atau di channel saya. Nah, hari ini kita akan belajar struktur teks proposal penelitian. Kalau kemarin struktur teks proposal kegiatan, sekarang teks proposal penelitian. Nah, yang pertama ada halaman judul. Halaman judul itu bentuknya seperti sampul, namun di print di kertas HVS ya. Jadi sama seperti sampul tapi di print di kertas HVS. Kemudian yang berikutnya ada halaman pengesahan. Nah, halaman pengesahan ini isinya adalah proposal ini telah disahkan oleh siapa, kemudian kapan, hari tanggalnya juga ditulis di situ. Kemudian di bagian bawahnya ditandatangani oleh yang mengesahkan ya. Kemudian yang berikutnya ada daftar isi. Seperti yang kalian tahu, daftar isi isinya tentang materi ini, tentang ini letaknya ada di halaman berapa begitu ya. Jadi daftar halaman gitu ya, seperti yang ada di buku paket ataupun LKS kalian. Nah, kemudian berikutnya ada pendahuluan. Pendahuluan isinya yang pertama ada latar belakang. Seperti yang kemarin sudah dipelajari, latar belakang itu adalah alasan-alasan kenapa kalian mau mengadakan penelitian ini. Jadi alasannya apa saja kalian tulis di bagian latar belakang agar pihak yang berkepentingan ini yakin bahwa penelitian kalian ini perlu dilakukan begitu. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan yang akan dijawab di bagian isi jika proposal ini telah menjadi penelitian. Nah, jadi ini kan proposal. Proposal kan rancangan. Jika rancangan kan berarti belum melakukan penelitian ya. Kalau misalkan di makalahnya, kalian kan pernah membuat makalah. Nah, kalau di makalah itu kan ada bab 1 pendahuluan, bab 2 isi, bab 3 penutup begitu ya. Nah, isi itu kan berarti ketika kita sudah melakukan penelitian, tapi karena ini belum melakukan penelitian, maka baru rancangan, maka belum ada isinya. Jadi hanya proposal saja. Nah, rumusan masalah itu isinya pertanyaan. Pertanyaan yang seperti apa? Pertanyaan yang akan dijawab di bagian nanti pembahasan atau isi. Jadi misalkan kalian penelitian, judul penelitiannya misalkan pengaruh teman sebangku terhadap prestasi belajar siswa. Misal judul penelitiannya itu. Maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh teman sebangku terhadap prestasi belajar siswa. Begitu. Diakhiri dengan tanda tanya. Dibuat dengan kalimat tanya. Ya, jadi isinya berupa pertanyaan. Jawabannya ya di bagian isi, tapi karena ini proposal tidak sampai bagian isi. Jadi di penelitian di bagian pembahasan itu dijawab. Jadi bagaimana sih pengaruhnya antara teman sebangku dengan prestasi belajar siswa? Seperti apa sih pengaruhnya? Nah, itu dijawab di situ. Rumusan masalah itu adalah pertanyaannya, soalnya gitu ya. Jawabannya ada di bagian pembahasan. Kemudian yang ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian seperti kemarin, jadi penelitian ini tentunya memiliki sebuah tujuan, memiliki beberapa tujuan. Nah, tujuannya apa saja ditulis. Kemudian manfaat penelitian. Setelah diadakan penelitian, tentu saja penelitian ini harus bermanfaat. Nah, manfaatnya apa saja bisa ditulis. Yang pertama bisa dari manfaat bagi peneliti. Jika kalian penelitiannya di lingkungan masyarakat, maka bagi masyarakat manfaatnya apa saja, bagi peneliti apa saja. Tapi jika kalian penelitiannya di lingkungan sekolah, maka berarti manfaat bagi peneliti, manfaat bagi sekolah, manfaat bagi guru, bagi siswa, dan lain-lain. Begitu ya.
berikutnya ada landasan teori. Nah, setelah ada pendahuluan, ada landasan teori. Landasan teori ini bisa juga disebut dengan kajian pustaka atau kajian teoretis. Nah, ini isinya adalah teori-teori yang relevan dengan penelitiannya kalian. Misalkan kalian tadi kan meneliti misalkan tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku siswa. Nah, berarti kalian cari media sosial itu pengertiannya apa sih? Kalian cari di buku, di jurnal-jurnal, kalian cari di literatur-literatur lain. Nah, kalian cari pengertian media sosial itu apa, jenisnya apa saja. Nah, teori-teori itu dimasukkan ke dalam landasan teori. Kemudian yang berikutnya ada metodologi penelitian. Metode itu kan cara. Nah, berarti metodologi penelitian adalah cara gitu ya. Ada metodologi penelitian itu cara-caranya apa saja. Yang pertama bisa diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini ada penelitian kuantitatif, ada kualitatif, dan ada juga kuantitatif kualitatif. Nah, penelitian kuantitatif itu apa sih? Penelitian kuantitatif itu yang bentuknya hanya deskripsi saja. Jadi bentuknya deskripsi. Nah, jika kuantitatif itu berarti bentuknya deskripsi saja ya. Jadi contohnya tadi pengaruh media sosial terhadap perilaku siswa. Nah, kan berarti di situ di bagian rumusan masalahnya bagaimana pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar siswa. Terus nanti di bagian pembahasan kan yang dibahas apa saja sih pengaruh dari media sosial terhadap perilaku siswa, begitu kan. Nah, bentuknya kan huruf semua, tidak ada hitungan-hitungannya. Maka ini namanya jenis penelitian kuantitatif. Tapi jika contohnya misalkan kehidupan ekonomi pesisir pantai kehidupan ekonomi masyarakat pesisir pantai Pangandaran. Nah, berarti kan kalian harus tahu di situ menghitung misalkan pendapatan seharinya berapa, kemudian nanti pendapatan per bulannya berapa, begitu kan ya. Nah, itu berarti penelitian kualitatif. Jadi isinya hasilnya di bagian pembahasan itu angka-angka, berisi angka-angka. Nah, yang ketiga ada kuantitatif kualitatif, berarti ini campuran. Jadi pendeskripsian juga ada hitungan angka. Contohnya misalkan penelitian begini, kehidupan masyarakat pesisir pantai Pangandaran. Nah, kehidupan masyarakat berarti kan nanti rumusan masalahnya bisa bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Pangandaran, berarti nanti hasilnya angka-angka. Terus rumusan masalah yang kedua bisa bagaimana kehidupan sosial masyarakat Pangandaran, berarti nanti hasilnya kan deskripsi. Nah, berarti itu campuran antara kuantitatif kualitatif, itu namanya jenis penelitian kuantitatif kualitatif. Jadi kembali ke rumusan masalah itu tidak hanya satu ya, jadi bisa 2 atau bisa 3. Jadi nanti dibahas yang dibahas gitu ya. Contoh lagi ya, masih ke rumusan masalah biar kalian paham. Misalkan kalian akan disuruh penelitian tentang jamur, jenis-jenis jamur, mencari jenis-jenis jamur oleh Pak Tarwan, oleh guru biologi, atau oleh Bu Friska, mencari jenis-jenis jamur yang ada di Semanker. Nah, berarti kan rumusan masalahnya apa saja jenis jamur yang terdapat di Semanker, gitu kan ya. Yang kedua, misal rumusan masalah kedua, bagaimana proses perkembangbiakan jamur di Semanker, begitu. Bisa saja begitu ya. Terus yang ketiga, misal rumusan masalahnya di mana saja jamur-jamur tersebut tumbuh di Semanker, begitu. Nah, berarti dari satu judul itu bisa menjadi 3 rumusan masalah. Berarti nanti yang dibahas di bagian pembahasan ada 3 itu yang kalian jabarkan. Ya, jenisnya jamur yang di Semanker apa saja, kemudian bagaimana perkembangan
jamur, pertumbuhan jamurnya, kemudian bagaimana di mana saja sih mereka tumbuh di semanker begitu. Itu rumusan masalah. Kemudian yang berikutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, jadi teknik pengumpulan data itu cara peneliti dalam mengumpulkan data. Misalkan kalian mencari misalkan judul penelitiannya adalah siswa keperawanan siswa SMA Negeri Gedung Reja, tingkat keperawanan siswa SMA Negeri 1 Gedung Reja. Nah, berarti kan data yang kalian data yang kalian ambil caranya itu dengan kuesioner atau pertanyaan, ya kan. Jadi anak-anak siswa cewek-cewek itu dibagikan selebaran angket yang isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah privasi, tapi tidak perlu diberi nama. Jadi misalkan apakah kalian masih perawan, terus bagaimanakah kalian menjaga keperawanan, itu ada pilihannya begitu ya, tapi tidak usah diberi nama, jadi langsung dikumpulkan saja. Nah, itu namanya sistem angket atau kuesioner, cara pengumpulan datanya. Atau bisa juga dengan cara mewawancarai bagaimana sih kehidupan masyarakat di pesisir pantai Pangandaran, begitu kan, diwawancarai. Atau bisa juga dengan video atau foto, bisa. Jadi teknik pengumpulan data ini masing-masing bergantung dari peneliti dan apa yang diteliti. Kemudian yang berikutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Oh iya, tadi metode penelitian belum ya. Jadi metode penelitian di sini yang umum ada 3. Yang pertama adalah deskripsi. Deskripsi berarti seperti tadi, mendeskripsikan. Jadi peneliti hanya mencari data-data, mengumpulkan data, kemudian dideskripsikan. Contohnya dengan judul tadi, bagaimana kehidupan masyarakat pesisir pantai Pangandaran. Nah, kan kalian hanya butuh data, bagaimana sih kehidupan pesisir pantai Pangandaran, begitu kan, terus kalian deskripsikan. Nah, itu namanya metode deskripsi. Jadi kalian tidak membuat sesuatu gitu. Kalau eksperimen seperti istilahnya, jadi percobaan, eksperimen itu percobaan ya. Berarti kalian mencoba untuk membuat produk ya. Membuat produk, misalkan tong sampah ajaib untuk semanker, misalkan, berarti kalian membuat suatu produk tuh, tong sampah ajaib. Jadi bisa langsung mendaur ulang sampah-sampah plastik yang ada di semanker misal. Nah, itu berarti eksperimen. Jadi bedanya eksperimen dan deskripsi, kalau eksperimen berarti kalian membuat suatu produk begitu ya, terus produk itu menguji cobakan produk itu berhasil atau tidak. Kalau deskripsi berarti kalian hanya mencari tahu tentang sesuatu dan kalian tuliskan. Seperti tadi, misalkan pengaruh teman sebangku terhadap prestasi belajar siswa, kan kalian mencari tahu tuh pengaruhnya apa saja teman sebangku terhadap prestasi belajar siswa, kalian tulis. Nah, itu berarti deskripsi, hanya mendeskripsikan. Tapi kalau eksperimen, kalian uji coba membuat suatu produk begitu ya. Kalau PTK, nah ini PTK itu penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas ini dilakukan hanya oleh guru ataupun calon guru atau mahasiswa semester 8 itu yang sedang skripsi. Nah, skripsinya itu tentang PTK, penelitian tindakan kelas. PTK itu adalah upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di dalam kelas. Misal, kelas 11 IPA 1, Bu Anes mau melakukan penelitian PTK. Berarti Bu Anes cari kelemahan dari kalian. Nah, misalkan kebanyakan kok kalian remedi di bagian materi teks proposal, berarti Bu Anes mencari cara bagaimana caranya agar nilai kalian di teks proposal ini bisa meningkat begitu.
dengan metode apa mengajarnya, dengan media apa, begitu. Agar kalian itu nilainya bisa meningkat dibandingkan sebelumnya, begitu. Itu namanya penelitian tindakan kelas. Memang ini materi semester 2 ini kita agak rumit ya anak-anak. Oleh sebab itu saya meminta kalian untuk serius dalam belajar, menyimak tiap pembelajaran yang sudah Bu Anis berikan baik di LMS ataupun di channel. Catat hal-hal yang penting begitu, karena memang sulit. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Kalau misalkan sulit, bertanya di LMS, tanyakan ke grup kelas. Kemudian yang terakhir ada tempat dan waktu penelitian. Ini paham lah ya. Jadi tempatnya di mana kalian akan melakukan penelitian. Kemudian waktu penelitiannya itu kapan. Yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka ini Bu Anes akan bahas bagaimana cara pembuatan daftar pustaka di materi berikutnya. Karena materi berikutnya ini kan teks proposal, materi berikutnya ada karya ilmiah, teks karya ilmiah. Jadi lumayan sulit-sulit, jadi kalian harus ekstra dalam belajar ya. Nah, ini ada kaidah kebahasaan dari teks proposal. Yang pertama, menggunakan kata baku. Kalian tahu lah ya, menggunakan kata baku, kata-kata baku dulu sudah pernah disampaikan. Kemudian menggunakan kata yang bermakna keakanan. Jadi kata-kata yang bermaknanya itu baru mau dilakukan. Contohnya hendak, akan, harapannya, rencananya, kan itu baru mau akan dilakukan. Kata-kata yang menunjukkan bahwa itu baru mau akan dilakukan gitu ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata denotatif untuk menghindari salah paham. Denotatif, masih ingat? Denotatif adalah makna yang sebenarnya. Jadi kata-katanya harus menggunakan makna yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, menggunakan kata kerja tindakan. Ya, jadi kata kerja yang kita sedang melakukan tindakan, contohnya mengamati, mendokumentasikan, itu kan kita melakukan suatu tindakan, melaksanakan. Nah, berikutnya banyak menggunakan istilah ilmiah. Nah, untuk istilah ilmiah ini nanti Bu Anis akan berikan materi tersendiri ya. Kemungkinan di LMS begitu ya, atau di grup WA. Kemudian berikutnya menggunakan kata pendefinisian. Pendefinisian, definisi gitu. Kata yang bermakna pendefinisian, contohnya adalah, merupakan, yakni. Terus kemudian menggunakan kata dengan makna perincian. Ada pertama, kedua, ketiga, itu perincian ya. Nah, terima kasih. Mungkin ini lumayan panjang penjelasannya karena memang materinya banyak. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.